Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Martinus Stefanus. Saya melayani di Gereja GKI Karet Belakang atau biasa disebut Karbela. Saat ini saya akan mengisi di dalam sapaan gembala untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah Bapa berikan kepada kami. Karena hari-hari yang kami jalani, Bapa senantiasa menyertai, membimbing dan menuntun langkah kami. Kami bersyukur juga di dalam kerinduan kami hendak kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun dan pimpin kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sapaan gembala kali ini saya akan mengambil sebuah tema, bukan apa adanya. Bapak Ibu pernah melihat mobil tua? Biasanya kalau mobil sudah tua itu sudah usang, kemudian biasanya sudah tidak lagi bisa dipakai, sehingga ditaruh di tempat atau di ruang sampah tempat penjualan mobil bekas. Mobil tua yang penuh karat dan juga teronggok di tempat penghancuran. Biasanya kalau sudah tidak lagi berfungsi akan dihancurkan. Kemudian akan diambil beberapa bagiannya untuk bisa diperbaharui kembali. Tak seorang pun meliriknya. Walaupun dulu mobil itu tampak gagah, diperebutkan oleh banyak orang. Kini hanyalah sampah yang tidak berguna. Hingga seorang pria setengah baya datang dan berdiri di samping mobil usang itu sambil tangannya menepuk-nepuk bodi mobil yang bunyinya sudah tidak merdu lagi. Tampaknya pria itu tertarik kepada mobil yang sudah usang ini. Lalu ia pun membayar tunai kepada pemiliknya dengan harga yang sangat murah. Sudah pasti. Meskipun ketika pertama kali keluar mungkin harga mobil ini sangat mahal. Tapi ketika sudah dimakan zaman, maka mobil ini menjadi usang. Sambil memberikan kunci mobil itu, sang penjual berkata, "Saya menjual mobil ini kepada Anda dengan kondisi apa adanya." Pria itu mengangguk setuju. Penjual mobil itu tidak menyadari jika di hadapannya itu adalah seorang ahli modifikasi mobil. Ratusan mobil tua, usang, harganya murah, dan terbuang telah diubahnya menjadi mobil baru dan indah yang memiliki nilai yang tinggi. Di tangannya, mobil yang apa adanya diubah menjadi mobil yang begitu istimewa. Layaknya mobil usang. Itulah kehidupan kita dahulu sebelum mengenal kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa menjadikan hidup kita seperti seonggok sampah yang layaknya itu dibuang atau dibinasakan. Namun Allah tetap mencari kita. Itulah alasan mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati demi membeli lunas hidup kita. Kondisi hidup kita yang tidak berharga itu telah dibeli oleh Allah. Bukan dengan emas atau perak, namun dengan darah yang begitu mahal. Dan Dia, yaitu Allah, adalah seorang yang ahli mendandani kehidupan manusia.
Separah apapun hidup kita, Allah sanggup menjadikannya sebagai ciptaan yang baru. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita yang nampaknya usang, seperti tidak berguna lagi, semuanya itu sudah berlalu. Dan Tuhan Allah tidak akan pernah menjual hidup kita berapapun harganya. Kita patut bersyukur atas anugerah yang telah Allah limpahkan. Dan lebih dari itu adalah kita memiliki kesetiaan untuk terus dapat menjadikan hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dapat menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan untuk memperoleh pahala, tetapi untuk dapat bersyukur serta melakukan yang terbaik, karena Tuhan telah menebus seluruh hidup kita, dan melalui penebusannya kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Marilah kita berkarya di dalam Tuhan, tetap bersyukur atas segala kebaikannya yang menuntun langkah hidup kita, dan kita pun tetap dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Hidup kita bukan lagi hidup yang dahulu, tetapi kita hidup oleh karena Kristus, dan kita memiliki makna di dalam setiap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau ya Allah begitu mengasihi kami. Kau telah memberi anugerah kepada kami, sehingga kami yang selayaknya hidup di dalam dosa dan juga mendapatkan hukuman maut, Engkau telah raih, dan juga Engkau telah membersihkan kami, mengampuni kami dari segala dosa, serta memanggil kami untuk dapat hidup di dalam kasih Kristus. Dan biarlah kami dapat memaknai hidup di dalam kasih Kristus itu dengan ketaatan dan kesetiaan kami, serta kerinduan kami untuk melayani Tuhan, dan juga kami dapat dipakai untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, dan kami bersyukur atasnya, serta kami senantiasa berdoa memohon kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memperlengkapi kami, sehingga kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.